Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Hasanah, NIM T 2018-1081 akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yaitu tentang nilai. Nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa pendidikan anti korupsi. Bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, dan bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan dan budaya anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undang yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, dan menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan nilai dan lain-lain. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyi, membuat lagu anti korupsi, membuat cerita pendek, poster-poster korupsi dan anti korupsi, juga film-film pendek kampanye anti korupsi. Nah, sudah ada beberapa kampus yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler anti korupsi yang digerakkan oleh mahasiswa. Contohnya, Future Leader for Anti-Corruption, yaitu Kompak merupakan komunitas yang memberikan penilaian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa. Integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan. Kegiatan lain bisa dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti contohnya kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Bahan diskusi bisa dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang terakhir, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan melindungi di balik kebenaran hukum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.